Oke, Bu. Ya, masih minyak tadi Bu ya. Ah, apa kita dalam lab sekejap ya, tengah set up. Oke, Bu. Kalau Ibu nampak, kami di Hmm, lab dah ni, di lab komputer bersedia ya, untuk belajar perkara baru lah bersama dengan Mr. Muzil hari ini. So, kita nak mulakan macam mana ni, Bu? sudah hadir semua Bu ya. Sudah ada, insyaAllah. Sudah ya. Apa langsung aja kita mulai. Ini Pak Munsir juga sudah ada di sini, ada Bu Rama, ada juga tim dari bidang IT lain juga berhadir di sini. Oke, silakan Pak Munsir. Oh, langsung nih. Langsung ya. Langsung terus, Bu sabar. Atau mungkin Bu Rama ada yang mau disampaikan? Okey, sebelum tu Bu sabar, okey, kita buat pendahuluan dulu lah ya Bu sabar. Boleh, boleh. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih pihak Politeknik ucapkan kepada Politeknik Aceh atas kesudian untuk berkongsi dalam program kita hari inilah, workshop pembuatan aplikasi mobile tanpa koding, bersempena dengan Career Day Politeknik Kuala Terengganu. Kami sangat berbesar hati Encik Munzir sedia mengajar pelajar-pelajar politeknik di Malaysia dan saya berharap akan ada manfaat dan impak lah kepada pelajar kami mempelajari perkara yang baru daripada Encik Munzir. Kita pernah ketemu ke Encik Munzir? Eh, Pernah kesini enggak? Saya kena datang ke Aceh lah macam tu baru bertemu muka. Iya, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Okay, Puan Ramadhani, selamat Ya, Hari Raya. Selamat Hari Raya juga, Puan. So, kita boleh mula ya, bersabar, Encik ya, Munzir. ya, boleh Puan. Ya, terima kasih. Ya, Boleh, oke. Bu. Gimana Bu Rafsan? Langsung ya, Bu Rama? Boleh, Pak Munjir mungkin kalau mau mengingatkan. Gimana? Dengar suara saya? Apa? Dengar Kecil. kecil ya? Halo, Mungkin mau mengingatkan pada sebelumnya terima kasih kepada Politeknik Terengganu atas sambutan yang diberikan pada Politeknik Aceh sebagai pemateri untuk salah satu di kegiatan Karir Day di Politeknik Terengganu. Mungkin nanti akan ada absensi kepada para peserta ya, mohon diisi dan mungkin virtual background-nya juga saya kirimkan di chat biar bisa digunakan semuanya. Dan untuk di sini juga sudah hadir para dosen dari Prodi Teknologi Informasi dari Politeknik Aceh dan juga pemateri dari Bapak Munzir Umran. Mungkin kepada Bapak Munzir Umran saya persilahkan. oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, baik itu di waktu Aceh ataupun di waktu di Malaysia ya. Nah, di Malaysia sudah pukul 14.40 ya. Kok di sini berkurang 1 jam, masih 13.40. Nah, di workshop ini kita diberi waktu selama kurang lebih 2 jam ya, Bu Rama ya. Bu sabar, Ya, 2 jam setengah, Pak. 2 jam setengah, nggak jadi 2 jam. Iya. Sampai kalau di Malaysia waktu 4.30. Ya, Empat, Di kita mungkin 2 sampai setengah.
Iya. Berarti 2 jam ya, pas. Iya. Oke, kita mulai aja. Mungkin saya sudah berikan ya beberapa ini bahan ke Bu Rahma dan Bu Sabar untuk diteruskan ke pihak Politeknik Terengganu dalam hal sebenarnya ini modul yang saya berikan tuh bisa dijalankan secara live itu di emulator atau di physical device ya atau real device. Nah, secara umum kita mengerjakannya itu melalui website MIT ya. MIT. Oke, saya nak share screen ya. Share screen sedikit materi kita. Gimana deh share screennya? Tolong kepada host berikan hak akses ke saya untuk saya bisa share screen. Oh iya, sebentar. Lupa. Oke. Sudah ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, ini internet kampus kayaknya kurang stabil ya, Rama ya. Iya, Pak Munir nggak jadi naik ke atas ya. Anak. Oke, ini saya share screen. Oke. Sudah muncul share screen saya? Sudah Pak Munir. Sudah Pak. Hah? Oke. Belum. Bagaimana dengan di Malaysia, di Terengganu? Sudah muncul share screen saya? Gimana? Mas siapa ya pertanyaan? Syafiq, apakah sudah muncul share screen saya di sana? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, nah ini kita lanjutkan. Jadi kita hari ini lebih ke sharing session ya tentang bagaimana pembuatan aplikasi Android tanpa melalui without using coding ya, not coding, but you use the MIT App Inventor from this website MIT ya. Oke. This is my profile. My name is Munzir Umran. I lecture at Information Technology Department Politeknik Aceh. My focus mobile and web programmer, Internet of Things, and computer vision. Ya. Oke, ini mungkin kita mungkin bahasa aja ya. Lebih ke bahasa aja. Karena berbeda sedikit ya mungkin ya. Nah, tapi nanti saya campur-campur aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya MIT App Inventor itu apa ya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya ini merupakan sebuah inovasi pendidikan ya dari kampus MIT yang memungkinkan kepada si user, pada pengguna dari segala jenjang usia ya dan dari berbagai latar belakang
Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menciptakan sebuah aplikasi mobile. Dalam hal ini ke Android ya, sesuai dengan tema kita ya, judul kita. Nah, di sini tuh menggunakan pendekatan itu berbasis blok virtual ya. Nah, jadi platform ini nantinya itu menghilangkan hambatan dalam bentuk pemrograman tekstual yang sangat-sangat kompleks ya. Jadi kita sistemnya drag and drop saja nanti di sini. Nah, jadi kita cukup nanti drag and drop dan menggunakan logika sederhana, maka si pengguna atau nanti kita itu bisa membangun sebuah aplikasi real yang nyata yang bisa langsung kita pakai. Nah, kalau kita lihat dari data statistik ya, data statistik. Nah, kebetulan ini baru kemarin juga saya ambil datanya itu hingga April ya 2025 ini menunjukkan platform si MIT Inventor ini itu sangat populer ya. Tuh dengan 24 juta pengguna ya dari datanya mereka, dan telah dibuat itu sekitar 116 juta aplikasi. Dan ini katanya yang saya dapat itu tidak hanya bisa untuk Android ya, tapi App Inventor ini juga yang versi sekarang itu sudah mendukung untuk pembuatan aplikasi di iOS ya. Nah, makanya dia bisa menjadikan ya platform si MIT App Inventor ini di lintas platform. Nah, sebenarnya jika kita ingin menggunakan coding kita buat root, kita use language programming ya. Programming language itu untuk yang cross platform, yang lintas platform itu kita salah satunya memakai Dart ya, bahasa pemrograman Dart. Nah, atau pakai frameworknya si Flutter. Dan itu kita harus kuasai banyak gitu ya, basic dari bahasa pemrograman tersebut. Kemudian bagaimana kerangkanya, frameworknya seperti apa. Itu banyak yang harus kita pelajari. Nah, tapi karena si MIT itu dia mempunyai sebuah inovasi pendidikan, jadi diperuntukkan bagaimana untuk semua jenjang usia dan dari semua latar belakang dapat membuat aplikasi mobile ini. Nah, itu awal mulanya. Ya. Nah, jadi dengan dukungannya komunitas, materi edukatif, kemudian kesederhanaannya, ini membuat MIT App Inventor ini itu sangat cocok ya. Kalau kita ajarkan atau kita belajar itu baik di sekolah, kemudian di pelatihan digital, nah hingga ya pembuatan proyek startup dengan skala kecil. Nah, ada beberapa ya. Jadi si MIT App Inventor ini itu menyediakan beragam fitur yang canggih ya. Ya, mesti diperuntukkannya bagi kalangan pemula. Nah, jadi fitur drag and drop-nya itu memungkinkan pengguna itu berfokus pada desain dan fungsi aplikasi tanpa dihambat oleh sintak-sintak bahasa pemrograman. Nah, jadi blok code visualnya itu sangat modular dan bisa dikombinasikan untuk menciptakan logika aplikasi yang kompleks. Nah, jadi
di balik kesederhanaannya ya atau di balik kemudahannya di app Inventor ini menawarkan fitur-fitur yang sangat-sangat soalnya ya sedikit sensitif ya, yang serius ya seperti bagaimana cara mengakses sensor, kemudian dukungan media, kemudian ada kamera, bahkan kita bisa membuat menggunakan API ya. Jadi pemanfaatan API berbasis cloud ya seperti si Firebase kita bisa. Ya, jadi Firebase itu bisa kita juga manfaatkan dengan penggunaan API di dalam aplikasi Android yang dibuat menggunakan App Inventor ini. Ya. Kemudian dengan emulator ya dan koneksi yang real time ke perangkat fisik ya, ke physical device. Ya, kemudian pengujian dapat dilakukan dengan di waktu yang bersamaan di apa namanya ya real time apa ya namanya real time testing. Kita bisa melakukan pengujian langsung di waktu yang sama gitu ya. Nah, ini merupakan ya di samping ini contoh dari blok visual code ya dari aplikasi MIT App Inventor. Nah, itu sebelum ini udah tadi fitur utama. Nah, berikutnya bagaimana kita melakukan instalasi ya. Nah, jadi instalasi maaf ya, ini ada sedikit. Nah, jadi dalam hal melakukan instalasi itu tergantung daripada beberapa platform. Baik itu di Windows, baik itu di Mac OS maupun di Linux. Nah, kebetulan saya memakai sistem operasi Linux dalam hal pengembangan aplikasi mobile atau web ya. Nah, jadi di sini dibutuhkan sebuah bahasa Java ya. Java dan di sini hanya kita butuh JRE Java Runtime Environment-nya saja. Kita tidak perlu menginstal si JDK karena JDK itu untuk mengembangkan aplikasi. Sedangkan untuk menjalankan aplikasi Java maka dibutuhkan si JRE Java Runtime Environment. Nah, untuk versinya itu dimulai versi 8 ke atas. Jadi kalau nanti kita pengen download si Java dari website Oracle, maka downloadlah yang versi 8 atau 11 ya. Kenapa? Karena 8 11 itu yang sangat stabil. Sedangkan yang di atas-atasnya itu masih banyak pembaharuan-pembaharuan ya. Rekomendasinya 8 dengan 11. Nah, kemudian kita diminta nanti mengunduh atau kita mendownload setup app inventor ya. Nah, jadi mungkin saya sudah berikan linknya ke Bu Rama ya. Mungkin Bu Rama sudah menyampaikan juga ke pihak Politeknik Kuala Terengganu situs atau alamat untuk kita setup app inventor itu di perangkat ya. MIT. Apa pennya coba saya lihat
Untuk modul Ah, dan lainnya sudah saya kirimkan juga di chat, Pak Muncir. oh iya, oh udah ya. Nah, Eh, di sini teman-teman ya bisa melihat nanti bagaimana cara melakukan konfigurasinya. Di sini juga diberikan. Nah, nanti kita akan masuk sini setelah materi singkat ya sedikit ya. Oke, ini saya masuk. Nah, kemudian setelah kita melakukan setupnya, nah ini digunakan setup ini kita pakai jika kita ingin pengujian secara real time, testing aplikasi secara real time. Jadi, tapi kalau tidak ingin testing aplikasi secara real time, maka kita setelah kita melakukan develop, kita desain, kita masuk ke visual blocknya, kita pasang blok-bloknya, kemudian kita download versi, kita build ke dalam APK, baru install ke perangkat. Nah, itu tidak perlu melakukan setup. Tapi jika pakai emulator, maka pakai setup. Nah, kemudian boleh melakukan emulator jika tidak ada perangkat fisik. Nah, nanti saya akan tampilkan versi emulator saya. Saya pakai emulator dari emulator Android bawaan dari Android Studio. Dengan saya sudah menginstal si companion yang saya berikan APK-nya ya. Nah, setelah kita lakukan instalasi, yang berikutnya itu bagaimana kita melakukan konfigurasi. Nah, yang pertama kita melakukan konfigurasi di emulator. Nah, di emulator di sini nanti kita buka emulator di aplikasi di websitenya MIT App Inventor, kemudian nanti kita masuk ke menu connect, pilih emulator ya. Kemudian nanti akan maka nanti di HP kita jika bisa terkoneksi maka akan menampilkan aplikasi yang sedang kita kerjakan. Nah, diharapkan jika menggunakan emulator maka konfigurasi VT ya virtual teknologi pada BIOS itu tolong diaktifkan. Kenapa? Karena ini mendukung kita dalam hal menjalankan virtualnya secara lancar ya, secara halus, smooth. Jadi memorinya kita pakai. Nah, kemudian kebutuhannya jika pakai emulator disarankan memiliki RAM yang cukup ya, minimal 4 GB RAM dan prosesornya minimal dual core. Nah, sebagai alternatif emulator bisa menggunakan emulator dari pihak ketiga seperti ada di sini ada Genymotion ya. Sebenarnya ada lagi ya. Selain Genymotion ada Android dari bawaan Android Studio, kemudian ada BlueStack, kemudian ada Nox Player. Itu sekarang pun Nox Player itu sudah versi terbaru sudah sampai Android 9 yang mereka miliki ya. Pak Munsir, Nah, yuk. boleh tolong dibesarkan sedikit suaranya Pak? Agak kurang kedengaran katanya. Oh, kalau orang ibu-ibu dengar suara saya? Dengar, tapi dengar. memang bagusnya agak lebih besar sedikit lagi ya, biar lebih jelas. Oh, bentar, bentar, bentar. Oke, terima kasih. Oke. Nah, seperti ini jelas. Oke, bisa? Oke, oke, good. Good.
Oke, karena tadi coba pakai headset, ternyata headsetnya masalah. Oke, bentar ya, saya lihat dulu di settingan ini. Mikrofon udah oke. Oke. Oke, kita masuk materi lagi. Ini kita ke materi sebentar ya. Nah, eh, ini udah hampir di ujung ya. Sebelum kalkulator ini ada satu lagi. Nah, kemudian dia. Nah, yang setelah tadi emulator ya, kita memiliki emulator. Yang berikutnya, bagaimana kita melakukan konfigurasi pada perangkat fisik ya, pada physical device. Nah, jadi si MIT App Inventor ini memungkinkan pengujian aplikasi itu langsung pada perangkat Android ya. Nah, dengan dilakukan dua cara. Yang pertama, pakai kabel USB dan bisa juga pakai koneksi WiFi. Nah, untuk koneksi USB, nah, jadi si pengguna atau kita itu harus mengaktifkan developer option ya atau opsi pengembang, dan pada menu USB debugnya itu kita aktifkan. Nah, jadi setelah kita mengaktifkan fitur opsi pengembang atau developer option, kita tinggal sambungkan perangkat ke komputer dan kita pilih opsi USB to platform ya, kepada platform. Nah, atau menggunakan mode kedua. Nah, mode kedua itu kita yang lebih fleksibel ya. Nah, itu dengan cara menggunakan MIT AI2 ya, AI2 Companion yang saya kirimkan ke sana, ke Politeknik Terengganu dalam bentuk APK. Ini biar bisa terkoneksi langsung dengan di aplikasi MIT. Nah, melalui pemindaian ya, pemindaian atau scan QR code dari App Inventor yang dimunculkan dari aplikasi di websitenya. Nah, jadi kita nanti harus pastikan antara komputer dengan perangkat itu berada dalam WiFi yang sama ya. Kenapa? Ya, agar koneksinya bisa jalan dengan lancar. Nah, itu yang lamanya yang membuat sedikit terhambat itu di sini. Bagaimana mengkonfigurasi emulator dan perangkat fisik atau physical device dengan aplikasi MIT. Nah, di situ tantangannya. Nah, nantinya kita akan untuk sebagai tahap pengujian ya, kita akan membuat sebuah kasus ya. Akan buat kasusnya itu membuat aplikasi kalkulator ya. Ya, jadi kita buat aplikasi kalkulator, kemudian nanti kita buat blok ya, visual bloknya ya. Wah, nah, jadi nanti ada beberapa ya langkahnya. Ada pertama membangun nah, nanti kita kasusnya adalah kita membuat aplikasi kalkulator sederhana yang terdiri dari angka,
0 sampai 9, kemudian operasi dasar, kemudian nanti kita menggunakan variabel untuk ada beberapa, ada untuk penyimpanan angka sama apa operator yang dia pilih. Nah, jadi ini ya. Oke. Nah, nantinya setelah dirasa atau dianggap atau di apa ya? Nah, menurut kita itu sudah selesai. Nah, selesai kita kembangkan. Langkah selanjutnya kita ngapain? Nah, what next ya? Nah, itu adalah pengujian untuk memastikan stabilitas dan fungsionalitasnya. Yang kita dapat gunakan si emulator atau physical device ya untuk menguji semua fitur-fitur yang udah kita kembangkan, termasuk mulai dari bagaimana menginput angka lancar atau bisa, kemudian melakukan operasi kalkulasi, dan bagaimana untuk dalam hal menampilkan hasilnya. Nah, jika kita mendapatkan bug ya, maka kita melakukan perbaikan dan mengulangi proses testing. Nah, terus setelah kita yakin, maka kita bisa membangun file aplikasi dengan cara kita klik menu build, gitu ya. Kita klik menu build. Nah, kemudian ada pilihan nanti APK. Maka si App Inventor akan menghasilkan file APK yang bisa kita download dan kita install secara manual pada perangkat emulator atau pada physical device kita. Nah, kemudian ya untuk distribusi yang lebih luas, ya, tidak kita pakai untuk sendiri. Nah, kita bisa mengkonversi aplikasi ke format yang apa ya? Format di sini namanya EAB ya. Nah, itu Android App Bundle ya, EAB Android App Bundle, dan kita bisa mengupload ke Google Play Store. Nah, jadi proses ini memungkinkan aplikasi yang telah kita buat itu tersedia di Play Store secara publik. Nah, tuh. Jadi bisa kita langsung buat gitu ya. Langsung kita lempar ke sana. Oh, nanti logonya bagaimana? Untuk icon atau logo aplikasi itu bisa kita ganti ketika di dalam pengerjaan sebelum kita melakukan distribusi atau sebelum kita menjadikan file APK. Nah, ini materinya seperti saya buatnya sedikit saja ya. Materinya sedikit saja saya buat karena waktu kita terbatas gitu ya, sampai pukul tadi 15.30 waktu Indonesia atau 16.30 waktu Malaysia ya. Jadi kita punya waktu sekitar 1 jam 20 menit lagi. Nah, waktu itu kita pakai untuk workshop ya. Oke, ini materinya. Ya, oke, kita selesai materinya ya. Nah, Bu Rama atau Bu Sabar, ini langsung ke praktek atau gimana? Iya, Pak Munir, langsung dipraktekin aja. Langsung aja ya. Iya, langsung Oke. aja. Nah,
Oke, teman-teman silahkan buka ya apa namanya appinventor.mit.edu. Nah, silahkan dibuka ya. Silahkan teman-teman buka. Sudah Nah, saya chat juga linknya, Pak. oh, oke. Oh, sudah dicek ya. Saya kok nggak- Oh, karena saya share screen ya, saya nggak nampak ya. Iya. Oke, Bu Rama. Terima kasih. Nah, oke. Setelah dibuka, silahkan diklik yang namanya Create App. Nah, Create App. Nah, ketika teman-teman klik App, dia nanti akan minta untuk memasukkan email Google. Nah, kita diminta login menggunakan email Google, ya, Google account. Nah, oke, silahkan masukkan Google account-nya. Nah, sini saya hmm, masukkan. Tampilannya masih lancar ya, Bu Rama ya? Masih, Pak Muncir. Ya, oke, ini. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari App Inventor ya. Ini saya iya. Nah, ini merupakan tampilan dari App Inventor. Nah, jika teman-teman telah memiliki projectnya, maka akan dimunculkan di sini. This is list project ya. This is list project. Nah, jika sudah punya project, tinggal diklik saja di mana mau dilanjutkan. Misalnya saya di sini, saya klik, maka akan sebentar. Oh, oke. Nah, ini akan keluar aplikasinya ya. Nah, oke, ini saya kembalikan lagi ke project, my project. Nah, jika belum punya project, silakan klik namanya new project. Nah, kita klik new project. Buat nama projectnya, misalnya eh, my first project. Nah, oke, toolkit dan tema ini dibiarkan saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, di tampilan berikutnya ini merupakan tampilan dari smartphone emulatornya. Ini kanvasnya, ya. Jadi di modul mungkin sudah saya berikan penjelasan sedikit. Ini bagian yang kita lihat ya. Dan di sebelah kiri ini yang akan kita drag and drop ya. Ada button, ada checkbox dan sebagainya. Nah, untuk user interface-nya, UI yang bisa kita drag and drop ke dalam tampilan. Nah, kemudian ini merupakan versi atau jenis emulator mau ke Android,
atau mau ke iOS, nah, dipersilahkan. Nah, kemudian ini untuk ukuran, nah, mau ukuran font, tablet atau ke monitor. Nah, cuma nanti ini bisa kita ganti. Nah, di sebelah kanan, nah, ini merupakan komponen tree, ya, komponen tree dari elemen view yang kita ambil. Seperti halnya di sini sudah ada elemen yang namanya share screen, maaf, share screen. Namanya screen one, screen one. Jika kita masukkan button ke sini, maka akan berada seperti ini. Dan posisi dari setiap elemen itu tergantung daripada yang kita letakkan. Contoh, kalau di sini diberitahukan bahwasanya button satu berada di dalam screen satu. Karena kan ini agak seperti indent, dia masuk ke dalam. Tapi nanti kalau misalnya kita membuat grup, maka nanti kita bisa menambahkan grup-grupnya. Oke. Nah, ini saya hapus dulu. Kita delete-nya di if you want to delete the element view, you can use button delete from bottom bottom screen ya, di bawah nih. Oke, delete. Nah, di sisi kanan ya, di paling kanan ini, di right side, ini merupakan properties ya dari elemen view. Nah, seperti tadi saya masukkan button di dalam ini, maka elemen view yang dimunculkan atau atribut atau properties dari elemen view itu akan berbeda dengan si share screen. Maaf, dari screen 1 ya, screen one. Berbeda button one dengan screen one, berbeda dari propertiesnya. Oke. Terus di tampilan di bagian menu ada yang namanya blok. Nah, disinilah yang letak dari visual blok ya. Jadi visual kode bloknya kita letakkan di sini. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita manfaatkan. Ada namanya blok control yang isinya if then if then else ya. Kemudian ada logic block, ada true false ya, ada blok mathematic, nah, ada blok text, ada list, ada dictionaries, ada blok color, ada blok variabel, kemudian prosedur. Kemudian di berikutnya ini merupakan blok code dari elemen view yang kita masukkan. Ya, di posisi kedua. Di posisi ketiga ada any komponen. Nah, any komponen ini semua yang ada dari tampilan. Nah, yang bisa kita coba gunakan di sini ya. When button click, itu selain daripada blok-blok yang ada di sini. Oke.
Kemudian kita kembali ke atas, ke desain. Nah, sekarang di bagian posisi atas ini, di menu paling atas, di samping project, ada namanya connect. Nah, connect ini, nah, jika teman-teman menggunakan physical device, maka nanti teman-teman pilih yang namanya physical device dan menggunakan Wi-Fi, atau physical device menggunakan USB. Kalau menggunakan USB, klik USB, maka nanti dia akan melihat apakah kita sudah terkoneksi dengan kabel atau belum. Nah, jika nanti kita pilih physical device tapi menggunakan koneksi Wi-Fi, maka kita pilih yang namanya AI companion. Nah, di sini kita nanti diminta untuk meng-scan. Jadi di physical device teman-teman yang sudah menginstal aplikasi AI to companion, nanti pilih apakah scan via QR code atau memasukkan kode untuk bisa terhubung dengan tampilan kita. Nah, oke. Nah, kemudian ada menu build. Nah, jadi jika teman-teman pengen build ke dalam APK, nanti jika tidak selesai, silahkan klik ini. Nah, kalau ingin dimasukkan ke Play Store, boleh juga pakai yang bundle. Kemudian ada setting. Nah, di setting ini, di setting ini ada beberapa nih, contoh misalnya use. Nah, ini kita mau tampilannya seperti apa nih? Apakah versi klasik atau yang neo? Nah, kalau sudah neo, misalnya kita klik oke, maka tampilannya akan berubah. Ya, ini tampilannya sudah berubah. Nah, oke, ini tampilannya berubah. Nah, jika mau ganti lagi ke yang tadi, silakan masuk ke setting, kemudian pilih user interface setting, pilih klasik, kemudian oke. Maka tampilannya juga akan berubah kembali ke bawaan dari Android. Ini mah MIT ya. Oke. Nah, kemudian jika ingin memasukkan, kita ingin mengganti dari icon. Nah, masuk ke project properties. Nah, di sini app name. Nah, ini merupakan nama dari aplikasi yang akan muncul ketika kita menginstal aplikasinya. Nah, ini boleh diganti. Namanya silahkan mau diganti apa. Tidak perlu pakai underscore juga boleh. Kemudian icon. Nah, ini merupakan untuk icon aplikasi. Nah, klik di sini jika mau ganti. Nah, jika teman-teman memiliki icon yang sudah dalam bentuk gambar, silakan di-upload. Nah, klik upload, choose file. Nah, misalnya saya masukkan namanya logo Politeknik Aceh. Nah, kita klik, kemudian upload. Nah, oke, sudah. Nah, kemudian jika mau ukuran juga kita bisa pilih responsif atau fix. Nah, dengan penjelasan seperti ini. If
set to fix screen layout will be created for a single fixed size screen ya. Nah, kemudian tema, kemudian publishing. Nah, publishing berguna jika kita ada melakukan update dari aplikasi. Jika kita melakukan update dari aplikasi, maka diminta untuk mengganti daripada versi dan version code dan version name. Untuk apa? Kegunaannya jika ada pengguna yang sudah pernah menginstall atau telah memakai aplikasi kita dan mereka menginstalnya resmi melalui resmi dari Play Store, maka jika ada pembaharuan versi aplikasi langsung muncul di pengguna. Nanti muncul secara otomatis ada versi terbaru. Mohon melakukan pembaharuan. Please update the application. Nah, itu gunanya untuk mengganti versi aplikasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan melakukan koneksi dengan emulator saya untuk menghasilkan aplikasi ini bisa kita jalankan secara real time ya. Saya akan membuka si Android Studio ya. Nah, saya akan buka Android Studio saya, tapi tidak. Oke, teman-teman yang lain sudah sampai buka aplikasi ini di website. Mungkin kalau Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan sambil saya melakukan koneksi ke emulator. Oke, ini Android Studio saya. Nah, sekarang saya akan menggunakan si emulatornya. Ya, emulatornya. Oke, mana dong? Nah, ini emulatornya ya. Nah, ini kita jalankan emulatornya. Sebentar, nanti akan muncul HP. Oh, sudah mulai berat ini. Oke, sebentar.
Oke, sambil ini selesai, saya nak jalankan companion. Dulu. Oke, ini saya jalankan. Oke, sudah terbaca emulatornya. Emulatornya sudah aktif pada port 554. Ini saya jalankan dulu App Inventor AI Starter. Ya, saya menjalankan AI Starter dari miliknya App Inventor yang sudah saya lakukan konfigurasi sesuai dengan petunjuk yang dari link MIT. Nah, oke, ini servernya sudah jalan. Ya, ini tinggal menunggu aplikasinya ini. Nah, nantinya setelah emulator ini berhasil, ya, ini karena saya sepertinya sudah habis resource. Ya. Oke, saya tutup dulu yang tidak perlu sebentar. Oke. Nah, ini sudah selesai dari ininya. Nah, ini sudah selesai Android-nya. Nah, kemudian saya mengaktifkan si MIT A2 Companion. Mohon suaranya dimatikan, Wanda. Nah, oke, ini saya aktifkan. Nah, kenapa kita mau klik dia agar bisa terkoneksi dengan si MIT ini? Nah, dengan ini ya. Oke, nah ini sudah muncul. Nah, MIT App Inventor 2 dengan versinya 2.74U. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan koneksi. Oke. Nah, saya klik connect. Ini tetap seperti ini. Klik connect. Saya menggunakan emulator. Saya klik emulator. Nah, di sini dia akan sedang mengecek apakah sudah berjalan. Ternyata sudah berjalan. Ini kalau kita lihat di Linux ya seperti ini. Nah, ini saya tampilkan 33. Nah, ini in the terminal menampilkan apa saja yang dikerjakan pada server AI Starter ya.
Nah, ini dia dapat device-nya. Nah, sekarang muncul aplikasinya. Nah, ini dia. Nah, jika misalnya kita nak hapus ya, kita nak hapus button. Nah, kita hapus button, saya delete, kita delete. Nah, di tampilan juga langsung delete. Nah, jadi kita dapat melakukan testing secara real time. Tidak perlu save, langsung muncul. Tapi ini masih dalam bentuk runtime-nya saja. Belum terinstall aplikasi. Beda kalau kita melakukan atau membuat aplikasi melalui coding. Itu sudah langsung diinstal duluan baru dijalankan. Kalau ini hanya menjalankan saja. Oke, baik. Nah, sekarang kita nak buat sebuah tampilan kecil ya. Tampilan kecil, misalnya kita nak buat sebuah button. Kemudian ketika button itu diklik, akan muncul sebuah pop-up atau sebuah message dialog ya, message dialog atau box kotak pesan untuk memasukkan nama. Setelah diminta memasukkan nama, kemudian muncul pop-up berikutnya untuk menampilkan nama yang telah diinput. Misalnya seperti itu. Nah, oke, caranya seperti apa? Nah, pertama ada atau kita pilih text box dulu ya. Atau masukkan nama tanpa text box, kita klik, kita drag and drop. Nah, kemudian di sini misalnya kita rename namanya input nama. This is variable name. Nah, kemudian ada button. Nah, kita buat the name pada variable name submit. Nah, this is the variable name, not text name from button. Jika kita ingin mengganti tulisan pada button, maka pilih di propertiesnya. Nah, di sini saya pilih di bagian teks, ganti namanya submit. Nah, kemudian nah, if you want to change the width, you can go to properties from the button, choose the nih horizontal ya, center ya. Oh maaf, oke, I'm sorry, saya salah. Nah, di sini misalnya kita nak ganti lebar width dari button. Nah, kita pilih di sini width change to fill parent. Fill parent
Nah, di emulator juga akan muncul. Nah, oke. Teks juga tuh fill parent. Setelah itu kita ada memasukkan sebuah label. Label ini untuk menampilkan hasil dari teks yang kita masukkan. Kita ganti namanya menjadi result. Result text. This example result text to variable name from the label. Nah, text in the result text kita hapus. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah. Nah, in the screen you can change the title, but please atau input nama, input atau apa namanya ya, app atau input nama boleh, input nama atau input name. Nah, you press tab, change the screen text. Oke. Nah, kita lihat di emulator sudah terganti secara real time. Yang berikutnya, nah kita masuk ke blok. Nah, kita masuk ke blok. Nah, what for? Nah, sekarang kita di dalam tampilan itu ada elemen variabel, ada 4, ada screen, input nama ini text box, ada submit and result. Nah, di sini kita input langsung bisa. Oke. Nah, hapus dulu. Nah, oke. Di sini kita masuk ke membuat ini. If, ya, berarti kita pakai tombol submit. Nah, when submit klik ya, button submit klik. Nah, jadi nak milih ya, ketika you nak milih blok, nah, kita hanya cukup mengklik saja, menekan klik saja di blok yang ingin kita pilih. Nah, kemudian kita pasangkan bloknya. When submit klik, ya, apa yang dilakukan? What do? Nah, yang dilakukan adalah secara logika, in the logic, mengambil nama atau mengambil inputan dari input nama tadi, teks input, kemudian menampilkannya ke dalam result. Nah, jadi input nama, nah ambil dia
Mana dia? Kemudian call input nama to eh input nama. Nah, jika kita tidak sesuai pilihannya, maka ini tidak akan bisa cocok. Nah, jadi tidak bisa cocok. Jadi ini kita hapus. Nah, maka akan hilang warningnya, ya. Nah, kita klik di logic, di kontrol. Nah, nanti kita akan pakai ya input nama. Sebentar. Request input nama. Mungkin
Oh maaf, maaf, start unmute ya. Nah, oke. Nah, ini kita nak pilih result 1.text mana deh ya? Ini dia. Nak pilih sini. Nah, kita pasangkan. Nah, set result text to text ya. Nah, kemudian kita pilih input name yang input name dot text. Mana ya? Nah, seperti ini. Jadi logikanya ketika submit button diklik, yang dilakukan adalah apa yang dilakukan? Mengatur teks pada result text, yaitu teks dari input nama. Nah, seperti ini. Kita coba lihat di emulator apakah berhasil. Nah, misalnya Munzir Umran. Submit, oke, muncul. Nah, jadi yang diinput, yang diinput itu apa saja yang diinput saya akan muncul di bagian hasil. Nah, logikanya adalah ketika tombol submit diklik, yang dikerjakan adalah mengatur teks pada result text yang merupakan label ke atau dari teks pada input name. Nah, ini sederhana ya, ini sederhana. Oke, permasalahannya jika tidak diinput nama atau pada kolom text name tidak diinput. Nah, ini kan muncul juga. Sekarang kita akan membuat jika tidak ada atau tidak diisi atau masih kosong, nah is null ya dari text box, maka akan memberikan alert. Tolong masukkan namanya. Nah, tolong masukkan namanya. Oke, nah di sini kita pilih ke blok dulu, ke desain dulu ya, ke desain dulu. Nah, ini juga ada yang namanya. Nah, di input nama biar ini tahu ya, kita pakai hint saja, misalnya please input your name. Oke. Nah, sudah ada, jadi ketika diklik kita bisa ganti. Nah, sekarang kita akan membuat notifikasi. Notifikasi jika nama, if the name null, please submit, please input, please entry your name. Nah, the alert ya. Oke, untuk membuat notifikasi. Nah, untuk notifikasi kita memilih yang namanya notifier. Kita pilih yang namanya notifier. Klik notifier, kita drag and drop.
in the tampilan. Nah, tapi the notifier is non visible komponen. Dia tidak muncul di dalam komponen. Nah, oke. Nah, sekarang sudah ada notifier. Oke, kita kembali ke blog dan kita perbaharui visual blog kita. Nah, oke. Ini kita hapus. Nah, oke. When the submit button klik, logic ya. Pilih your can logic. Nah, oke. Ya, kita pilih if then else ya. Nah, klik. Nah, kita masuk pasangkan. Nah, apa yang kita buat? Yang pertama, if kita cek. What check the input name baterai pula. Bentar ya, habis baterai. Justru informasi akademik siapa? Pakat. Pakat. Belum terintegrasi sama PDB kan? Nah, kemudian kita if check ya, kita cek what check the input name. Nah, hide in read only name text visible. Read only. Oh, mana ada ya? Hmm. Mungkin dari teman-teman di Politeknik Trengganu ada yang mau ditanyakan? Ya. Yuk. Kita yang periode ini udah terbantu. Oke. Tinggal ibu nanti masuk lagi cara tutup dokumen-dokumen itu. Nah, ini jika ingin tanyakan silakan sekalian. Teks karena tunggu ya banyak di mana dia ya. Nah, if textbox dot empty gimana caranya ya? Dapatin empty-nya gimana ya? Textbox nggak ada ininya nih, tunggu ya. Background empty. Kita pilih textbox empty.
Oh, ganti dulu ya. Ganti if then if mana dia textbook then mana dia nggak mau ah. Bentar. Do if textbooknya lu nggak bisa masuk ini. Oke, if then-nya text set box enable mana dia ya fokus call name request input name background in color ini ganti empty mana ya empty logic nah, nah oke ini salah nah oke sorry salah saya is empty ya from the input text ya. Nah, jika dia kosong dari input text, yang dilakukan apa? Apa yang dilakukan adalah memanggil notify ya. Show notify ya. Nah, show notify misalnya kita pilih notify. Nah, notice atau alert ini notice ya. The text please input your name. Cik Munzir, Ya. slow sekejap. Oh, oke Slow oke sikit oke. kan. Ya. Oke. Show notif tu dapat dari mana Cik Munzir? Ya, gimana? Show notify tu. Show notify. Oke. Oke. I want to change. Nah, show notify you can ambil dari notify. See your notify. Okay. And then you can go to about show alert notify. Call notify, show alert notify. Oke. Bisa, Cek? 5 Nah, minit Cik Munzir, 5 minit ya. oke siap.
Sabar ya Pak. Encik, notify sudah ditambahkan Bentar, Pak. di Bentar, Pak. desain? Sudah Bentar, ditambahkan bentar. sudah ditambahkan di sini? Sudah? Ada yang ketinggalan Pak. Bentar ya. Oke. Di mana? Bias 5 ya. minit lagi Pak. Oh, baik, baik. Nah, oke, sudah belum? Gimana? Nick, Asus, Insan, Syaifan, Kismullah, Muhammad Ihsan, Cut. Baik, Pak. Jaki, Muhe, Ayahmus. Hah? Hmm. Administrator, udah oke? Oke, Nick. Ya, oke. Oke, administrator. Mantap. Nah, Syafiq, Muhe, oke. Oke, Syafiq. Mantap. Jackie, oke. Administrator, oke. Ya. Alea, Aina, Nurul Aida, Haikal. Oke. Syafiqah, oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Bisa? Bisa, Puan? Nah, sekarang kita
sini sudah sampai memanggil si notifikasi. Tapi dia belum kita berikan beban. Dia belum kita berikan mau ngapain ini, apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini ada di bagian call notify show alert ya. Di sini ada satu blok yang masih kosong yang bisa kita pasangkan. Nah, di blok ini kita akan memanggil text. Nah, you can go to text ya, go to text and then you silahkan pilih text ya. Again, you can plug and play ya, sini. Kemudian set text ya, please input your name. Oke. Nah, jika name tidak diinput. Nah, else lainnya ngapain? Nah, di sini lainnya berarti ketika tidak kosong. Nah, ngapain ketika kosong? Di sini you can go to result text and then pilih sama seperti tadi ya, set result set.text ya, to ya, set result text to apa? To input text input name dot text. Nah, seperti ini. Oke. I want try. Apakah berhasil atau tidak? Nah, oke. Di sini saya kosong. Ini belum kita input. Nah, kita pilih submit. Nah, can go to alert ya. Keluar alertnya. Please input your name. Nah, and then entry the name Munzir Umran. Oke, kita submit. Oke, go. Nah, jadi blok ini gunanya untuk memeriksa dulu. Jadi ketika kita klik tombol submit, nah, dia akan periksa apakah input name ini berisi atau tidak, kosong atau tidak. Jika kosong, if true, empty true, lakukan ini, call the notify, show alert, notice input your name. Nah, jika berisi maka tampilkan nama. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan buat sebuah penginputan melalui notifikasi yang berjenjang. Jadi kita akan membuat dialog message, dialog. Oke. Nah, kita masuk kembali lagi ke desain ya. Kemudian kita masukkan button kedua. Masukkan button yang kedua. Nah, oke, ini saya yang bagian teks ini kita kasih size atau height-nya lebih tinggi sedikit, sekitar
30 pixel. Oke, nggak jauh. Nah, button ini kita rename to menjadi show message dialog. Oke. Nah, in the name the text, oke, show message dialog. Oke. Nah, the width from the message dialog, pilih fill parent agar menjadi ukurannya sesuai dengan ukuran device. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat ketika diklik tombol show message dialog, itu akan diminta masukkan nama. Nah, kemudian akan ditampilkan di result text. Nah, tapi penginputan namanya tidak melalui text box ini. Langsung diinput melalui message dialog itu. Nah, bagaimana? Nah, oke, kita masuk ke blok. Nah, masuk ke blok. Nah, oke, pilih show message dialog. Nah, when show message dialog klik, oke klik. Nah, ini kita pilih di bawah. Kemudian kita panggil yang namanya notifier. Nah, di sini pilih yang namanya show message dialog. Show message dialog. Oke. Nah, the message can text ya. Nah, this is please input your name. Nah, the title you can duplicate the block. You can click right, go to duplicate, nah, and then paste. Kemudian masukkan di sini input. Oke. The button duplicate. Jadi oke. Oke, I want try. Nah, klik. Dan di sini oke, I'm sorry, notify. Oke, dah.
Nah, this is tampilan ketika menggunakan show message dialog. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan, menggabungkan antara tombol pertama dengan tombol yang kedua. Nah, tombol yang pertama tadi langsung muncul notifier. Nah, di tombol kedua muncul message dialog, ya. Input, please input your name. Oke. Nah, sekarang coba modifikasi, tolong modifikasi, ya, tombol yang ini. Nah, ketika kita submit, ketika kita klik tombol submit, nah, dan ini masih kosong, inputannya masih kosong, munculnya adalah seperti ini. Please input your name. Not seperti ada dulu. Bukan muncul please input your name. Nah, oke. Coba saya ganti, kemudian saya kasih tahu hasilnya seperti apa ya. Ini. Nah, modifikasi yang tadi sehingga muncul seperti ini. Jika ini masih kosong, ya. Ini masih kosong. Kemudian saya klik submit. Muncul please input your name. Nah, kemudian ketika kita isikan nama saya, baru di submit, baru saya. Tidak lagi keluar pop up yang hanya sekian detik, hanya sekitar 3 detik. Oke, tolong dimodifikasi ya. Time 5 menit ya. Saya berikan waktunya 5 menit untuk dimodifikasi. Nah. Oke, silahkan. Sehingga muncul tampilannya seperti ini. Ketika kita klik submit, nah langsung keluar please input your name. Nah, oke. Sudah berhasil?
Sudah berhasil? Oke, Syarina. Oke, mantap. Good, good. Administrator, oke. Ya. Nick. Oke, Nick. Ya, Nick. Syafiq. Oke. Nah, simple ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan show message dialog ini. Tadi seperti di sini. Nah, sekarang ini saya ganti namanya menjadi namanya adalah maaf. Sekarang jadi show biar sama text dialog. Oke, di sini saya ganti show text dialog. Sekarang kita akan memanfaatkan si show text dialog dari notifier untuk memasukkan nama. Ya, oke. You can go to blog. Nah, and then you can click show text dialog. Kemudian pilih show text dialog, klik go to bottom, kemudian you go to notifier one, you can choose show text dialog. Next, okay, call notifier one dot show text dialog. Nah, and then you plug in there. Nah, kemudian message and input sama, copy atau duplicate. Nah, message kemudian duplicate input. And then, you can try. Nah, jadi di sini kita bisa menginputkan nama. Misalnya Syafiq. Oke. But this is not dari you can not visible the result ya. Kita tidak bisa melihat hasilnya. Nah, kenapa? Karena hasilnya belum kita buat, belum kita tampung. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasilnya. Nah, oke, maaf, oke, sip. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasilnya juga melalui notifier. Ya. Oke, bagaimana caranya? Notifier, kemudian pilih yang namanya when notifier one after text input. Nah, oke, you can go ini. Nah, kemudian ngapain? Nah, selanjutnya kita bisa memilih hal yang sama seperti ini misalnya. Kita pilih di sini set duplicate. Nah, go. Tapi di sini kita hapus.
kita ganti get respon. Nah, di sini. Oke. I try. Oke, you can kamu dapat dia lihat ntar. Oke. Nah, di sini saya buat oke, I want choose the ones participant. I choose Nick. Oke, Nick, I want Nick ya. Ya Nick, your name Nick. Oke Nick. Nah, oke, kita klik oke. Nah, muncul oke di sini. Mungkin Nick di sini. Nah, muncul Nick. Oke. Saya klik lagi. Please input your name. Munzir. Oke. Nah, di sini kita melakukan inputan teks melalui teks dialog, tidak melalui text box. Nah, seperti itu. Oke. Nah, silahkan berkreasi. Nah, di sini cara mengambil hasil inputan dari notifier itu melalui you can go to respond, klik the in respond, get, you choose the get. Ini untuk mendapatkan hasil respon, ya. Untuk mendapatkan hasil respon, choose the respond, you can choose get. Nah, ini kita menampilkan hasil responnya pada result text. Nah, pada result text. Oke. Sekarang tugasnya kalian your apa namanya exercise, please you change the project, ya, yang mana hasilnya itu tidak muncul di sini. Jangan munculkan hasilnya di sini. Tapi hasil yang dikeluarkan dari inputan sini adalah misalnya Aina. Nah, oke, I choose the Aina. Sorry. Sorry. Oke, ini Korslet ya. Si Syafiq ya. Nah, hasilnya itu tidak dimunculkan di bagian bawah, tapi dimunculkan melalui notifier. Oke? Nah, silahkan diubah ke bloknya dengan untuk menampilkan hasil dari notifier di dalam notifier. Oke? Nah, ini saya coba selesaikan. Nanti saya berikan kasusnya hasilnya. Itu saya hapus.
Oke, uh, I try, ya. Oke, saya show text dialog, input your name, Syafiq. Oke, and then I klik OK. Nah, keluar outputnya, your name is Syafiq. Your name is Syafiq. Nah, oke, please you change the project. Nah, silahkan manfaatkan blok ya yang ada pada tool sebelah kiri untuk membuat tampilan tersebut. Oke, mana ini? Nah, manfaatkan blok kontrol, blok logic, blok teks yang blok ini untuk menampilkan seperti tadi. Nah, jadi ketika kita mengklik show text dialog, ya, keluar input, please input your name. Oke. I type, I entry Munzir Umran. Oke. I klik OK. Yep. Nah, output your name is Munzir Umran. Nah, oke. Silahkan. Nah, ada yang sudah berhasil? Sorry, oke, administrator, oke. Sorry, Nira, Mohe, Jeki, oke Jeki, Nick, Syafiq, Alif, Aina, oke Alif. Pak Munzir mungkin bisa ditampilkan
kan salah satu mahasiswa dari Politeknik Terengganu hasil yang sudah dibuat. Oke, kita mintakan share screen ya Bu Rama ya. Iya, benar-benar. Eh, siapa Bu Rama mau dipilih? Nah, dipilih, dipilih Bu Rama. Mungkin administrator, ini emang namanya Ah, administrator ya. ya. Oke, mungkin administrator ya, please your share screen. Oke, saya matikan ya Bu Rama ya, share screen saya. Boleh. Oke. Nah, oke silahkan yang mau share screen ya tadi ada beberapa tadi katanya sudah oke. Oke. Yang oke, tadi mungkin bisa coba share Eh, screen ya. Nah, administrator. Nah, oke, coding oke. Tampilannya kecil ya. Oke, oke. Wait, wait, wait. Full Mungkin screen. bisa di full screen layarnya. Ya, oke. Nah, di situ masih punya lama ya, yang when notifier dot after add input itu kan masih yang punya lama. Ini kita ganti menjadi tampilannya tidak di result tapi di dalam notifier. Nah, do-nya itu diganti. Do-nya itu diganti. Do-nya bukan notifiernya, do. Di do. Bagian do warna hijau. Nah, itu dihapus. Delete. Nah, oke, go to notifier. Nah, oke, please bawah lagi. Nah, you can choose the call notifier one show message dialog. So message dialog. Atas lagi, atas lagi. Show bawah, show bawah lagi. Ya, klik. Oke, plug. Oke, in the message, in the apa ya? Ya, you can duplicate. Oke, boleh, boleh. Not uppercase, not uppercase. Duplicate saja dari title ini, not uppercase, bukan. Oh, boleh, boleh juga, boleh, boleh, boleh. Di not di not di message, not di title. Title. Nah, oke. Teks atas lagi. No, 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 bukan, bukan, bukan. Bukan itu. Yang paling atas. Apa atas lagi? Iya, itu bawa ke title, pasangkan di title, plug in the title, title. Ya, plug in the title. Oke, delete, 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 delete. Output itu hapus. Nah, join. No, 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 join dulu. Join. Hapus, hapus. Oke, go to text block. Nah, ya, text block, join, atas. Oke, pasangkan di message. Oke, nah, duplicate the title, klik kanan, duplicate title, ya, klik kanan, duplicate. Oke, to join and ya join. Oke, no. But oke, set the text in the join. Ya, your name is. Ya, oke di situ your name is. Your name is
Oke. Spasi, space. Oke. Nah, di bawahnya go to respond, get. Ya, respon. Oke, klik respon, get. Ya, ya. Oke. Di title set text output. Ya, output. 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 Oke. Output. Type the output. Oke. Di button text set text oke. You copy the apa namanya? Duplicate from title ya, duplicate. Ya. Change text to oke. 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 Thank you. Nah, oke. Oke, oke. Udah sesuai Bu Rama? Nih sebentar ya, Oke, saya sudah. tunggu Munjir kasih nampak hasilnya kan, hasilnya dulu ya. Oh ya. Hmm. Nah, jadi the complete block ya, seperti ini. Nah, yang pertama ini untuk tombol submit dengan memakai inputan teks, text box text, kemudian memakai notifier untuk memberikan notifikasi dan memberikan hasilnya pada label set result text. Nah, yang bagian nomor 2 dan 3 ini untuk tombol show text dialog. Jadi ketika tombol show text dialog kita klik, muncul text dialog untuk memasukkan nama. Nah, setelah kita selesai memasukkan nama, maka akan masuk ke blok after ketika when notify one dot after text input. Nah, di sini ada 2. Ya. Nah, di respon ada 2, set respon atau get respon. Nah, di sini kita mengambil get respon. Kita mengambil respon dari notifier pertama untuk dimunculkan di show message dialog. Nah, pada show message dialog, pada bagian pesan, kita menggabungkan 2 buah teks. Jadi kita panggil elemen join dari blok teks. Nah, jadi pesan defaultnya adalah your name is. Nah, kemudian yang digabung dengan get respon berdasarkan dari hasil inputan pada notifier pertama. Nah, itu. Nah, jadi kalau yang pertama ini itu adalah yang model inputan melalui text box. Nah, kita submit, muncul di sini. Yang kedua ini pakai dari hasil ini. Kita klik, masukkan Munzir.
Waalaikumsalam. Bentar. Uh, perlu sekarang. Perlu sekarang. Mahasiswa buat acara aktif. Oke, my emulator is error ya. Oke, saya jalankan. Oke. Ini mungkin agak lama ya. Berapa? Ini emulator saya tadi udah nggak sengaja tertekan force close sih. Force quit. Jadi Atau ini mungkin agak kita minta yang lain. boleh boleh. Sambil Tadi menunggu ya. sambil menunggu, Nah, mungkin oke. kita minta Yang lain? yang Nah, lain untuk ini. ah, Mungkin ada yang bersedia sebelum dipanggil gitu ya. ya. Oke. Nah, Nick atau Amar. Nah, oh. Nah, Syafiq, Irham. Ini Alif Ah, Daniel mungkin. ya. Nah, oke, kalau nggak ada nih sembilan nih. Itu kan, nah kita sudah membuat aplikasi sederhana. Nah, sekarang nggak biar karena waktunya sedikit lagi ya, Bro Ma ya. Iya, Pak Munjir. Mungkin di sana sudah Ini jam pulang kali ya. ya, mohon izin Puan sebentar ya Puan. Karena sebenarnya waktunya nggak cukup sebenarnya Puan. Cukup saya kalau 2 jam saya nggak cukup. Siapa nih share screen? Oh, Amar share screen. Amar ya. Oke, mungkin matiin aja lah. Hmm. Amar ya. Nah, silakan Amar. Oke Amar. Oke blok, klik blok. Oke, itu the button 2, text 1, oke. Button 3, notifier, input. Oke. Nah, oke, mantap. Atau perlu kita modifikasi lagi? Kalau modifikasi lagi nggak cukup waktunya nanti ya. Mungkin coba dijalanin Amar Nggak di bisa Brahma. emulatornya. Eh, Oh, belum ada oh ya, emulatornya. Amar ini terkonek dengan emulator atau dengan physical device? Amar, where? Physical device. Oh, physical device. Bisa jalan? Bisa. eh Hasilnya sesuai? Sesuai. Nah, oke. Oh, syukur. Nah, tapi ini aplikasinya belum terinstall di physical device, ya. Belum muncul di belum terinstall. Kita hanya melakukan demonstrasi di physical device melalui aplikasi MIT A2 Companion, ya, kompaninya. Nah, terus bagaimana agar bisa? Oke, Amar bisa matikan share screen-nya.
Oke. Hmm. Nah, jadi oke, ini saya baru hidup lagi ya. Nah, untuk bisa diinstal di dalam physical device, maka tahap terakhir itu adalah pilih di build, kemudian you pilih Pak Android Munsir Apps belum ya. di share screen? Oh, belum ya? Belum. Waduh, 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 waduh. Oke, 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 oke. Up, up. Aduh. Sebentar. Share screen. Nah, oke. Sudah ya Urama ya? Sudah Pak Munsir, sudah tampil. Nah, jadi ini belum terinstall di aplikasi di physical device. Seperti halnya di emulator saya, ini juga belum. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, tidak ada aplikasi yang namanya My First Project, tidak ada. Karena kita memakai si ini MIT itu companion. Nah, jadi kita masih menumpang dari dia untuk menjalankan aplikasi. Nah, jadi caranya bagaimana? Agar ada, silahkan pilih di build, kemudian pilih ya APK. Dia akan menjadikan dalam bentuk format APK. Kita klik. Nah, ini jalan dia. Tang 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 tang. Namanya My First Project. Teng 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 teng. Nah, oke. Nah, jika ada Bu L. Nah, jika kita ingin mengubah icon ya, icon dari aplikasi seperti tadi, pilih di project ya. Pilih di project. Aduh, saya belum selesai. Bentar ya, saya belum selesai. Nah, pilih project, kemudian project. Aduh, nah dia belum. Nah, ini kita bisa pilih mau yang mana, mau yang QR code atau download. Kalau download, kita klik download, maka dia akan download APK. Nah, ini dia. My First Project, kemudian kita download. Oke. Nah, tapi perlu diingat ya, tolong diganti di bagian ini. Please you change the project properties, ya, properties about icon, ya, ganti ikonnya, biar keluarnya jangan icon MIT, ya, minimal itu ganti. Kemudian kalau ada versi lanjut, ganti versinya. Nah, itu. Nah, jika ingin mengupload ke App Store, ke Play Store secara langsung, pilih ini. Nah, nanti isi kata-katanya. Nah, ini icon-iconnya langsung dibuat. Nah, gitu. Nah, sebagai bahan latihan, ya, sebagai bahan latihan, bisa teman-teman buat misalnya aplikasi kalkulator tadi. Nah, atau juga dengan menambahkan suara. Jika inputannya salah, muncul suara tedeng, error. Nah, misalnya inputannya benar, bisa pilih jadi suaranya suara
cingkring ya apa gitu ya namanya. Seperti itu. Nah, itu caranya seperti apa? Untuk memasukkan media, teman-teman bisa pilih di sini. Can you masuk ke desain, type design. Nah, di sini ada pilihan media. Klik your media. Nah, pilih your media. Your sound, klik sound. Nah, drag and drop. Oke. Nah, cus di mana lokasi suaranya. Nah, mau masukkan suara apa? Ya, silahkan masukkan suara. Nah, ya. Nah, jadi user interface-nya itu tidak hanya ini. Masih banyak ada layout. Nah, misal masukkan username password. Ya, username password. Nah, bisa milih horizontal. Nah, kemudian pilih yang vertikal atau pilih vertikal horizontal. Nah, silahkan. Nah, misalnya kita pilih, saya pilih vertikal layout, kemudian saya masukkan horizontal di dalam layout. Nah, kemudian di dalam horizontal saya masukkan label username, saya masukkan text box ini. Nah, ini label kita ganti namanya username. Nah, kemudian masukkan lagi horizontal di dalam ini. Nah, ini kita masukkan sama label, terus masukkan text box. Ya. Ini salah ya, ini di dalam ini. Horizontal. Nggak bisa pindah ya. Oke, delete. Ini password. Password. Nah, oke, kita masukkan text box di dalam horizontal alignment. Oke, ini kok enggak bisa ya? Nggak mau posisinya. Oke, ini password. Dan kemudian ada tombol submit lagi. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti ya. Ini belum connect ya. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti mau ingin seperti apa. Connecting. Oke, mungkin sekian Bu Rama materi kita. Saya kembalikan ke Bu Ramadhani. Oke, terima kasih Pak Munzir. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Puan Isyan dan teman-teman dari Politeknik Terengganu. Waktu kita sebenarnya nggak cukup ini, Puan Isyan. Materi yang mau Iya, disampaikan Pak Munzir belum selesai sebenarnya. ya ini kita belum ke sensor lagi ya, Iya, menggunakan Ya, nampaknya perlu Bluetooth. session tambahan ya. iya. Ya, Macam ada terputus. Bluetooth, ada Bluetooth, ada kamera, ada giroskop. Ya, masih banyak ini sebenarnya, nggak cukup.
Hmm. Ya. Ya udah habis ya. Ya, boleh Bu Izan nanti kalau memang mungkin adik-adik pelajar masih mau melanjutkan belajar tentang ini, materi hari ini, nanti kita atur lagi. Ke depan kita buat lagi bisa ya Bu Rama? Ya, Pak boleh, Munzir? boleh. Ya. Ah, ini tentang masih banyak sih, ada bagai connectivity Bluetooth masih banyak tuh. Banyak nih, aduh pusing nih. Hmm. Ya, sensor belum ya, sensor belum, Bluetooth koneksi belum, Bluetooth nih. Tak cukup Nah, jadi masanya, Bu. Iya, nggak cukup Puan nah masanya. ya, nah misal nak connect dengan IoT, IoT using Bluetooth. Nah, jadi kita bisa pakai di sini. Nah, cukup masanya ini. Second session pula. Ya, insya Allah, InsyaAllah. insya Allah. Bagaimana teman-teman di sana? Oke, semua sepertinya ya. Alhamdulillah, terima kasih Nah, partisipasinya adik-adik semua hari ini. We do appreciate your participation ya. Thank you all. oke Nick, Nick, oke Nick, oke Nick, oke Nick. Nah, Syafiq, keep fight Syafiq. Nah, ya, Om Mohe. Ceria-ceria di sini. Oke. Mungkin sebelum Bila ditutup kita nak, foto bersama dulu, Bu Sabar. oke, Ya, oke boleh silakan. minta tolong semua peserta untuk buka kamera ya, biar kita foto dulu. Semua ceria Ya, banget di sini. ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah pukul 5 lebih pun masih bersemangat. Iya, Alhamdulillah. nah, iya Puan, materi masanya nak cukup deh Puan. Ya, Ya. ya, ya Nick ya, ya Nick, nambah kita Nick. Oke Nick, ya, ya, Oke, sudah ya, ready? One, oke two, Dedi. three. Oke, sekali lagi ya. One, two, three. Alright. Bu Izian, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Ya, dari pihak saya, mewakili Politeknik Kuala Terengganu mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Pak Munzir. Kelihatan anak-anak Ya, saya begitu ceria, ceria banget. Diharap akan ada lagi perkongsian bersama ya, ya, InsyaAllah. siap, siap. Insya Allah, insya Allah. Ya. Pasar badan dia, ibarat. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini collaboration kita. Kita ketemu di session akan datang. Kami dari Politeknik Aceh juga mengucapkan terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye. Yo. Oke, saya. Ya.